Selamat pagi, siang, atau sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Kali ini saya ada di unit 203. Sebelumnya perkenalkan, saya Ardan, podcaster pemula yang akan membahas tentang bisnis-bisnis kuliner se-Indonesia. Nah, pada episode pertama ini kita kedatangan pemilik kedai kopi yang gue tempatin nih, yaitu unit 203. Pada episode ini juga kita akan membahas tuntas tentang bagaimana sih unit 203 ini tercipta dan bagaimana kedua narasumber ini membangun bisnis mereka. Tapi sebelum kita panggil kedua narasumber kita, ada artikel menarik tentang peminum kopi. Nah, ini dari Detik Food, 5 kepribadian seseorang berdasarkan kopi favorit. Kamu yang mana? Masa sih kepribadian bisa ditentukan dari kopi favorit? Tapi kita baca dulu nih. Dilansir dari Moment Magazine, kopi varian Americano yang rasanya pahit dan tajam, yang biasanya diminum dengan kondisi dingin ataupun hangat, menandakan bahwa kepribadian orang-orang yang minum ini adalah orang yang sangat berterus terang, keras kepala. Terkadang mereka terlihat pendiam dan murung, namun itu untuk menghindari konflik. Betul nggak sih, ini sobat kulineran? Yang kedua, varian kopi cappuccino adalah varian kopi campur susu yang teksturnya lembut. Kepribadian seseorang yang menyukai kopi ini adalah tipe yang optimis dan agak sensitif nih. Tapi mereka juga orang yang mudah bersosialisasi dan sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Kebetulan gue juga pencinta cappuccino dan gue sih merasa ini benar. Nah, yang ketiga ada latte. Ini mirip cappuccino. Hanya saja latte ini lebih cair dan rasanya lebih manis lembut. Biasanya sangat memperhatikan seseorang nih, para pecinta latte. Nah, terus dia memperhatikan orang-orang sekitarnya seperti keluarga dan temannya. Terus mereka juga menyukai suasana yang santai seperti menonton acara TV favoritnya. Kamu pencinta latte bukan? Lanjut, yang keempat ada espresso. Kopi hitam yang diseduh dengan menyemburkan air panas bertekanan tinggi dan biasanya disajikan dalam cangkir kecil. Untuk yang menyukai espresso, biasanya mereka adalah orang yang sangat bekerja keras. Mereka juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Nah, yang kelima frappuccino. Ini merupakan varian kopi manis dengan tambahan whipped cream di atasnya. Biasanya mereka berjiwa muda dan kerap menciptakan tren. Mereka juga orang yang spontan dan suka bersosialisasi. Jangan-jangan influencer di Indonesia ini para pencinta frappuccino semua nih. Nah, itu dia teman-teman atau sobat kulineran, fakta menarik hari ini. Kita panggil aja nih langsung kedua narasumber kita hari ini, Titan dan Matthew. Halo Titan dan Matthew, apa kabar? Baik, Sehat? Gimana nih? Kalian ada di mana aja hari ini? dari rumah aja. Dari rumah aja? Iya. Oke. Biasanya kalian datang jam berapa sih nih ke coffee shop ini? Nggak nentu, gue sih kalau gue nggak nentu. Kalau lu gimana, Matt? Antara pagi itu sore, sama sih nggak nentu. Tergantung kebutuhan aja. Lu panggilannya Matthew kan? Iya betul. Matthew, lu Titan ya? Oke. Biasanya unit 203 ini buka jam berapa sih? Kita tuh buka dari jam 10 pagi, tutupnya tuh jam 9 malam. Jam 9 malam. Setiap harinya. Oke. Kecuali hari Minggu buka jam 8. Oke. Nih, pas banget. Gue mau ngebahas tentang unit 203 nih di sini. Gimana sih awal mula unit 203 itu tercipta? Kalau diceritain di sini sih Panjang. Panjang. Tapi singkat ceritanya ini dari clothing. Dari clothing. Gue sama Matthew bikin clothing di tahun 2018 yang tidak berjalan sama sekali. Akhirnya hilang tuh kan karena kuliah. Habis itu 2 tahun kemudian karena COVID, gue nggak ada kerjaan, Matthew nggak ada kerjaan. Gue bilang, ayo Matt buka, ayo jalanin lagi nih bisnis. Ya udah, akhirnya jalan, udah cukup menguntungkan, dapet tawaran buat buka coffee shop. Akhirnya. Nah, itu berarti unit 203 itu awalnya tuh clothing gitu. Clothing, bisnis kaos gitu-gitu. Oh gitu. Kenapa sih namanya unit 203? Karena pertama gue lagi nongkrong, ngide aja nih apa ya namanya yang lucu ya. Akhirnya karena gue tinggal di salah satu apartemen di Jakarta Selatan, namanya unit 203. Oh, jadi itu buat apa identitas lo gitu ya, Iya. dari kopi ini. Oke.
Kenapa lu milih bisnis kopi dari sekian banyak mungkin tren bisnis kuliner ada di Jakarta mungkin khususnya, tapi kenapa lu milih bisnis kopi? Mimpi dari lama. Oh, lu mimpi dari lama. Mimpi dia, mimpi gue juga dari lama. Karena kebetulan dari 2018 sampai 2020 itu gue juga jadi barista. Oke. Jadi bidang yang gue kuasain lah, kasarnya. Tapi kenapa lu milih wilayahnya di Jakarta Selatan nih, di Antasari bawah nih? Karena kalau di atas nggak mungkin loh. Oh iya, sebenernya gue baru pengen ngomong itu. Aduh, benar lagi. Gue gak kepikiran lah itu loh tadi. Karena sedapatnya aja sih sebenarnya. Dan beruntungnya kita dapetnya di Antasari. Oke. Dan kebetulan di atas nggak ada Nggak rest ada area apa-apa juga ya. ya. Kalau ada. Oke. Nah, lu kan bangun dari awal dari nol dong, Iya. berdua. Lu berdua kan ya? Atau Iya, gimana? berdua. Nah, itu lu apa sih modal awal yang harus dipersiapkan untuk membangun kedai kopi ini? Modal awal nekat. Nekat. Kedua duit. Kedua duit. Sudah jelas dong. Nekatnya gimana? Duitnya gimana? Kalau nekat gue buka di masa pandemi, Pas lagi PSBB. pas lagi PSBB gue nekat untuk buka kedai kopi karena menurut gue kalau selagi ada kesempatan kan Iya. mau nggak mau harus diambil dong Iya. daripada gue membuang kesempatan sia-sia. Tapi lu kan nekat tuh. Tapi lu ada perhitungan kayak gue buka bisnis kopi. bakal- Jujur waktu itu Belum ada sih. Belum ini ada. doang, spontan aja. Karena lu suka gitu ya. Karena kita ada bisnis yang nggak berjalan baik, akhirnya kita bikin coffee shop yuk. Ayo. Oke. Nah, sebelum lu diriin kedai kopi, lu berdua tuh harus bisa bikin kopi dulu nggak sih? Atau mungkin lu belajar pada saat lu bikin kedai kopi ini atau gimana? Kalau gue sih udah terpenuhi, maksudnya gue tuh sama Matthew tuh saling melengkapi dari segi bisnis gue, Matthew dari segi Operasional. kopi dan lain-lainnya, dia yang semuanya menu. Kan kebetulan gue juga udah 2 tahun. Gue udah Oh. belajar operasional back office gitu-gitunya juga. Berarti lu dulu barista ya, Matt? Oke. Lu kan berarti kan lu juga dulu ngerti tentang produksi kopi dong. Lu Yes. bikin kopi sendiri. Nah, itu lu ngambil bahannya tuh gimana sih? Apa lu maksud gua kan pernah bisnis makanan juga gitu, kuliner juga. Nah, itu kan gua kan sate. Gua tuh harus mencoba untuk itu sate dagingnya harus fresh dan sebagainya. Oh. Cara nyetoknya gimana sih? Kebetulan kalau misalnya bisnis kopi udah banyak supplier sih. Oh gitu. Jadi gue tinggal nyari supplier doang, dapetnya juga gampang karena 2 tahun gue di bidang kopi, gue juga dapet kontak supplier. Ya udah, akhirnya cuma tinggal pesen ntar dianterin. Oh gitu. Stoknya juga seminggu sekali. Oke. Nah, pada saat lo bikin kedai kopi tadi tuh, unit 203, apa saja sih yang harus lo perhatiin? Mungkin teman-teman kita nih, ada yang pengen, sobat kulineran kita nih, banyak yang pengen bisnis kopi juga. Cuman, apa sih yang harus benar-benar diperhatiin dalam bikin kedai kopi atau bisnis kopi? Kalau dari gue sih target market kalian sih sebenarnya. Oke. Pertama yang paling penting itu target. Kalau kalian punya uang, punya ini, tapi Target market kalau nggak punya target marketnya siapa untuk ya kalian jual kopi untuk siapa, menurut gua nggak bakal bisa sih. Berarti sama kayak bisnis lainnya, semua ada target market Iya. dan sebagainya. Harus cek market pasar dulu. Oke. Pada saat lo bikin kedai kopi ini di awal, hambatan apa aja itu yang lo rasain sih, kayak bergejolaknya, terus apalagi sih PSBB. PSBB. Nah, itu gimana tuh pada saat PSBB? Ngomong nggak mau gue jualan online, jualan siliteran. Pernah sehari cuma 1 cup doang. Sehari 1 cup. Itu juga temen dong yang beli. Yang unforgettable Yang apa? Itu ngerti. Gitu. Itu 1 cup sehari. Dan itu soalnya temen. itu lucu banget bener. Berarti awalnya tuh lu bikin bisnis kopi itu di rumah gitu atau lu Iya, di buka? sini. Langsung Oh, di sini. Nggak, awalnya kan kita di bawah, Oh, iya. pindah ke atas. Kebetulan Baru- nih ini kondisinya kita di atas, nah terus dulu di bawah ya. di bawah. Soalnya kan mungkin ada teman-teman kita yang dengerin suara doang nih, jadi kita harus bisa. Dulu kan kita nggak terkonsep di bawah, sekarang kita Iya. bikin yang lebih terkonsep, Lebih jelas, lebih proper. marketnya lebih tahu arahnya kemana. Oke, nah value apa sih yang lo bangun dari bisnis lo yang bikin beda dari, kan banyak banget nih teman-teman kita juga bikin bisnis kopi, terus di Jakarta Selatan khususnya banyak banget tempat kopi. Lo
dari unit 203 ini apa nih yang paling spesial dari value-nya apa? Kalau gua rumah keluarga. Keluarga. Filosofi dari unit sendiri kan sebenarnya Rumahnya dia. rumah gua kan. Gua mengumpulkan anak-anak yang kurang gimana ya di rumahnya nggak ya ada trouble gimana, gua mengumpulkan supaya mereka ada sarana untuk nongkrong yang mereka rasakan seperti rumah. Itu value itu ya. Nah, value itu lo bangun, cuman kira-kira tempat bisnis kopi lain yang baru bangun setelah lu bangun itu mengganggu bisnis lo nggak sih? Ada nggak yang kayak Kalau dari gua sih, gua lebih suka emang kalau tempat itu kita punya saingan. Karena Kalau nggak ada kalau nggak ada saingan, saingan kita nggak tahu untuk berpacunya kayak gimana loh. nggak bisa ada patokan Nggak gua bisa harus ada- gimana iya. gitu ya? Dan sekarang sih kita sementara ini di Antasari belum nemu. saingan yang tepat. Saingan yang tepat. Karena saingan yang tepat pada mati semua. Nah, strategi marketing apa sih yang lo jalankan? Mungkin dari misalkan ada direct selling, mungkin lo bikin apa gitu? Diskon lo jual. paling. Diskon. Jadi di sini setiap pagi, setiap hari weekdays pagi ada namanya work from unit. Jadi kalian bisa kerja atau nugas di sini dengan diskon 20% dari jam 10 sampai jam 2 siang. Sama live music mungkin. Oh, live music. Oke. Gue pernah belajar sih memang live music itu juga termasuk dalam strategi marketing, masuknya tapi ke PR ya. Iya. Oke. Keren juga sih. Lo live music biasanya kapan aja tuh? Hari Sabtu. Biasanya. Sabtu malam minggu. Kita baru mau mulai sih di 2 minggu sekali di setiap hari Sabtu. Nah, itu gestarnya menentukan juga nggak sih sesuai sama pangsa pasar lo atau Bisa dibilang. Iya. Tapi buat pertama-tama kita kan ada home bandnya dulu. Kita kan kemarin udah pernah testing. Pas kita grand opening kita ngundang salah satu penyanyi lah, penyanyi? Oke. Artis tuh ya? artis. Oke. Itu lo menghubungin artis itu kayak gimana tuh cerita lo? Kebetulan temennya gebetan nggak sih jadi? Nggak, temen Deket lah ya. temen deket salah satu barista gua, Oh gitu. Si siapa namanya? Raisa Raisa ya. Oke. Raisa Anggiani. Jadi teman-teman unit 203 ini menurut gua sih udah keren banget ya. Thank you guys. Iya nggak sih? Soalnya pertama menurut gua ya kalau bisnis artis udah datang tuh reach-nya udah oke banget sih menurut gua. Nah terus Alhamdulillah. Terus nah tadi kan kita ngomongin tentang pangsa pasar nih, target market. Menurut kalian seberapa penting itu pangsa pasar ditentukan dan spesifik tentunya? Penting ya, seberapa penting ya pasti penting, karena ya nggak cuma kita bisnis kopi kita harus tentuin target pasar, karena menurut gue semua bisnis ya harus ada target pasar. Kalau nggak kita nggak punya acuan yang Konsep tepat, gitu. punya konsep yang bagus, percuma. Iya. Nah pangsa pasar lu tuh anak-anak umuran berapa sih atau pasar unit sendiri itu sebenarnya banyak. Terutama sih yang di kisaran sumuran kita lah, ya ke bawah. Cuman kita dari konsep tersendiri aja kita emang menggait beberapa komunitas untuk bisa nongkrong di sini, terutama anak motor, anak musik, anak sepeda. Jadi kita menggabungkan Hobi-hobi kita. hobi gue sama Matthew menjadikan salah satu tempat ini. Oke. Itu dari target pasar lo itu kan ada range-nya. Itu termasuk mahasiswa atau orang-orang pekerja? Karena kan lo bikin ada salah satu marketingnya lo bikin work from unit gitu. Berarti lo target lo juga orang-orang pekerja muda. Ya? Target gue sih kalau untuk dibilang pekerja, gue masih mempertimbangkan sih, karena di area sini kan jauh dari perkantoran. Jadi gue lebih mempertimbangkan WFU itu anak-anak mahasiswa yang lagi magang, Oke. atau enggak ya untuk kelas nugas dia kayak gitu. Oh, work from unit WFU. Dan pas banget pemerintahan kita juga lagi Iya. bikin WFO ya. WFA. Ya WFH, work from home, sorry. Nah, terus gue pengen nanya nih, penasaran juga apa yang membuat kalian percaya kalau kedai ini bisa bertahan? Pasti kalian optimis dong dengan kedai kalian yang bisa bertahan untuk masa depan. Soalnya kan banyak juga kedai kopi dari teman-teman kita mungkin yang gulung tikar gitu. Kira-kira kalian apa? Mungkin
apa gitu Yang bikin pede. yang bikin pede, atau kalian tuh gue udah bikin konsep ini, gue yakin ini goal Karena keluarga menurut gue. keluarga. Kekeluargaan yang ada di sini sih. Karena seberantem-berantemnya ya kalau keluarga kan seberantem-berantem pasti berantem dong. Ah. Pasti baikan. Berarti manajemen internal lu yang paling utama ya? Iya. Oke, terus pernah nggak sih mau bikin usaha lain selain kedai kopi? Banyak. 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 Apa tuh kalau boleh tahu? lu Sebenarnya kasih. ada beberapa next project dari kita sih, cuman kan masih dirahasiakan dan masih belum fix. Oke. Sebenarnya banyak kok. Di Sempet luar sini. pengen ini juga properti gitu-gitu. Properti. Cuman Sempet. masih belum ranahnya lah buat kita. masih mempelajari lah. Masih Untuk belajar. sampai ke situ. Kalau gue lihat nih unit 203 kan awalnya kan di bawah, nggak sebesar ini lah. Kan ini udah develop gitu. Maksud gue udah semakin gede, ada smokingnya, di sini ada indoor rack. Nah, lu mau nggak sih buka cabang atau mungkin lu memperluas lagi? Gitu? Ada niat Ada. pasti. Rencana lu buka cabang di luar Jakarta atau Di Luar itu luar. juga. luar Ya pinggiran lah. pinggiran? Nah, oke. Daerah suburban. Oke, terus habis itu, nah, lu bisnis kopi, lu udah berapa lama sih? Ini setahun ya berarti? Setahun ya? Hampir Hampir setahun. Hampir setahun. Kita buka tuh Juli. hampir setahun. Iya. Juli. 11 bulan kurang 11 lebih. bulan. Nah, lu tuh ada nggak sih apa namanya pencapaian tertinggi selama lu setahun itu apa kira-kira? Kayak, wah gila, ini gue cinta banget jadinya sama unit. Setiap harinya sih menurut gue Setiap harinya. terbesar. Oke, berarti lu merasa bahwa unit 203 ini setiap hari berkembang ya? Iya, Meningkat. bilang kayak gitu. Karena menurut gua sama Matt itu keberhasilan tuh bukan dari bukan dari sales atau apapun, orang banyak yang datang ke kita gitu sih. Kalau menurut gua keberhasilan itu gimana Kita bisa gua bertahan. sama Matthew bisa bertahan di masa pandemi, walaupun ya kalau dibilang berdarah-darah cuman kan dari dibalik cerita gua berdarah-darah itu ada history yang menurut gua nggak bakal gua lupain sama Matthew. Apa ya, kira-kira gue sebenarnya pengen tahu banget sih momen yang lu berdua pernah nggak sih kayak gue udah capek banget di unit gitu? Sering banget kita berantem. Pernah. Tapi gini, capeknya tuh bukan sama unitnya, Oke. tapi sama satu sama lain. Oke. Sering banget. Tanya dia, gue sering dari bawah, dulu di bawah hampir tiap hari berantem. Tapi ya udah, kalau misalnya gue berantem sama dia di dalam bisnis pun, mau gimana pun ini harus jalan. Seberantem-berantemnya, segua nggak mau ngomong sama dia, dia nggak mau ngomong sama gue. Yang penting ini terus jalan. Pasti lah, apalagi kalian misalkan kalian berbisnis sama Sahabat sahabat, anjing gitu Iya. sih, Bray. udah pasti ada kelas, cuman kan bagaimana kalian yang menyikapinya. Ada nggak dari lo berdua nih, mungkin Titar atau Matthew mungkin satu-satu bakal jawab, berpikiran untuk gue keluar dari unit gitu? Gue nggak ada Nggak sih, ada. Nggak ada. Berarti lo berdua benar-benar profesional. profesional. Karena udah kayak anak sendiri. Iya. Gue nganggepin itu. Sehancur-hancurnya, seberantem-berantemnya itu, unit harus ya di atas kepentingan gue masih ada unit kasar Oke. gitu. Berarti tuh menurut kalian profesionalitas, sikap dalam diri tentunya, dan manajemen internal yang paling utama. Iya. Nah, kalau boleh lo lo skala prioritas gitu, lo mendahulukan mana? Profesionalitas, manajemen internal, atau penjualan yang tinggi? Profesionalitas. Profesionalitas. Karena menurut gue cuma lu punya manajemen yang bagus tapi lu nggak profesional. Iya. Dan biasanya manajemen yang bagus ya berarti lu udah profesional. Udah kebawa. Berarti lo yakin kalau sales bakalan mengikuti? Mengikuti kalau misalnya Atas dari kita profesional. juga udah profesional. Oke. Nah, sekarang kita masuk section kedua nih, yaitu this or that. Nah, dua-duanya nih, Titan dan Matthew, kalian harus memilih salah satu, dua dari hal yang bakalan gue tanyakan. Kalau misalnya gue beda jawabannya ya? Nggak apa-apa, ya kan? Samain aja. Nggak bakal sampai bubar kok. Gue cuma pengen tahu aja sih. Mungkin kan ini buat teman-teman kita juga, kayak pandangan lu, mereka bakalan buka bisnis gimana. Nah, disorder yang pertama, satu, modal gede dan bisnis langsung gede tapi ngutang. Ya, modal gede dan bisnis langsung gede tapi ngutang, atau modal kecil tapi ngerintis dari nol banget. Masalah kita nggak ada duanya. Kita nggak ada duanya. Nggak ada Dibilang modalnya gede juga nggak gede,
kita ngerintis Biasa juga. aja, tapi ngerintis aja. Iya bener, karena gue juga pertama kali turun Ngerintis langsung. Kalau harus milih nih satu dari misalkan harus milih. lu bukan dari unit, Eh. lu Kalau dari segi bisnis ya, Iya. Satu. modal gede, modal utang gede, bisnis tapi bisnis lancar, utang Bisa gede. balikin. Nah, lu berdua sama berarti ya. ya, Mbak. Lanjut. Nah, ini lucu. Kebetulan ada Ais dan Jesse juga di sini. Pembeli nggak bayar atau karyawan nilep uang? pembeli gak bayar. Pembeli nggak bayar. Oke. Karena mendingan, ya, karena gue lebih percaya, bukan lebih percaya. Karena orang yang gue perkerjakan harusnya orang yang gue percaya, kasarnya gitu. Tapi nggak ada kan karyawan yang pernah nilep uang? Belum tahu. Nggak ada ya? Oke, nggak pernah. Oke, yang ketiga nih. Kopi enak tapi kurang fasilitas atau fasilitas full tapi kopi biasa aja? Kalau menurut market Jakarta yang kedua. Fasilitas. Fasilitas full tapi kopi biasa aja. Iya. Anak, ya, gue nggak bisa ngomong kayak gitu sih, cuman ini dalam menurut gue ya. Yang realitas yang lo lihat ya. Ya, dia anak muda zaman sekarang lebih Nggak peduli rasa. mempertingkan tempat nongkrong karena kan tujuan mereka untuk nongkrong. Feeds Instagram. Beda. Karena idealis di bisnis menurut gue susah. Susah ya. Kecuali lu udah berkembang gede, lu udah punya market, mau lu idealis silakan. Cuman kalau baru Ada nggak sih yang pernah kan namanya bisnis, punya kompetitor, ada nggak sih yang pernah menjudge kalian gitu, unit gini atau gimana gitu? yang kritik maksudnya. Ya kritik atau Ada aja, malah gue kadang minta kritik. kritik. Gue mendingan orang jujur kalau rasa kopinya gimana sih, kalau misalnya dibilang nggak enak, ya bilang aja nggak enak. Karena buat ngembangin ke depannya lagi, daripada orang bohong kan. Oke, sobat kulineran. Berarti nih kalau kita lihat dari jawaban Matthew dan Titan dari tadi sama terus, kayaknya memang mereka jodoh juga ya untuk bisnis kopi ini. Semoga unit 203 semakin maju. Amin. Kan gue pengen banget sih ngeliat ada unit 203 di mall gitu. Ya nggak sih? Wah, Di Bali nggak? Punya teman gue Bali juga. Tunggu aja. Tunggu aja ya. Oke. Amin. Sobat kulineran, kita masuk ke section 5 nih. Pesan-pesan. Pesan-pesan. Nah, di sini kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Titan dan Matthew tentang bisnisnya, ya kan banyak banget. Nah, ada nggak nih pesan dari Titan dan Matthew satu-satu untuk sobat kulineran di seluruh Indonesia nih, yang mungkin pengen buka kedai kopi mereka? Kalau dari gua, jangan pernah menyiapkan kesempatan yang datang ke lu sih. Oke. Karena kesempatan itu belum tentu datang lagi. Datang lagi. Jadi ya misalkan lu dapet tawaran yang menarik dan segala-galanya, Coba aja dulu. coba aja. Sikat dulu ya. Kalau menurut gua, kalau misalkan emang gagal ya, namanya juga berbisnis gambling. Apa yang kita lakuin kan kita nggak tahu. Oke. Gimana Gimana gagal pun dapat pelajaran. Iya sih. Berarti sebenarnya bisnis itu nggak bakal rugi ya, karena kalau gagal kita dapat pelajaran. Pelajaran. Kalau dari lo Matt, gimana Matt? Buat yang pengen bikin bisnis, itu menurut gue kalau lo pengen partneran atau cari temen buat bikin bareng, cari yang lo orang yang percaya, kasarnya menurut gue. Karena karena gue yakin nanti banyak omongan dari luar yang bisa ngancurin bisnis ataupun bisa ngancurin, ya kasarnya kalau dua partneran ini berantem bisa aja bisnis bubar kan. Iya. Dan menurut gue cari orang yang lo percaya. Banyak orang yang mau menjatuhkan. Karena kita pun juga pernah banyak omongan buruk tentang gue, tentang dia, tapi karena kita percaya, jadi nggak gampang percaya sama orang. Berarti baik lagi tadi ya, profesionalitas dan manajemen internal. Dan ke keluarga. Banyak kok yang mau menjatuhkan dengan omongan kok. Banyak ya. Iya. Sering lah, ada lah. Mental tuh berarti kuat banget ya. Iya. Ada juga yang mau apa ya istilahnya ya, menjatuhkan supaya dia yang ya gitu deh. Iya. Iya. Panjang lah pokoknya. Yang Udah penting mengalami itu. pahit-pahit mulut Kayak orang lah ya. Semua udah. Kayak sekalipun sama sahabat, cari sahabat yang lu percaya. Karena bisnis beda sama temenan. Gue pengen nanya nih. Ini agak-agak ini sih, mistis-mistis gitu ya. Kan biasanya nih teman-teman ada yang misalkan lagi jualan, terus dia kayak diserang melalui dunia-dunia mistis. Kalian pernah nggak sih? Enggak. Gue sih bukan nggak percaya. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Jangan Gua- sampai. Nggak sampai. Gue percaya nggak percaya cuman ya
kalau misalkan menurut gue lu zaman sekarang nyari duit halal aja. Iya, iya. Kalau misalkan emang lu nggak siap untuk kayak gitu, ngapain lu harus pakai hal-hal yang kayak gitu? Kayak kita sekarang kan tinggal kita gimana survive aja kan di dunia bisnis ini. Kalau lu nggak kuat, Ya udah. udah kelar. Berarti gue juga sih sebetulnya percaya nggak percaya ya sama hal-hal kayak gituan. Cuman kan mungkin dari sobat kulineran yang nonton ini atau dengerin ini, mungkin dia pernah merasakan atau mungkin dia takut akan hal itu bukan bisnis. Oke deh kalau gitu terima kasih. Oh iya ini kopi unit 203. cobain. Oke gue cobain. Ini apa nih Tan? Unit. Kopi Namanya susu kopi unit. susu unit. Oke mungkin gue gambarkan kali ya, ini pakai botol warnanya coklat. Botol apa namanya? Gelas plastik. Ini apa namanya? Kopi unit. Iya. Kopi ini. Ini Tan? Ini sparkling berry. Sparkling berry warna merah. Jadi Sparkling dia Rasanya kayak berry dan dia bersoda. bersoda. Kalau yang lu minum apa tuh Tan? Sama ini unit 3. Unit juga Kopi susu sama unit. kita. jadi kita di sini tuh ada kopi susu sendiri tuh ada tiga item Ada unit 203. sama kopi susu mint. Oh, kopi susu. Oke, gue pengen nyobain dulu nih kopi unit 23 rasanya gimana sih gitu loh. Diaduk dulu. Hidup dulu itu. Oh, mesti diaduk dulu ya? Enak. Gue suka soalnya kopi yang susu. Gue nggak suka kopi yang hitam Keras, banget gitu. iya. Nggak tahu. Yang tadi kalau apa americano gitu-gitu ya. Nah, Gue lebih suka yang kopi latte gitu-gitu. Oke deh, kalau gitu thank you Titan, Mehmet dan unit 203 tentunya. Jangan lupa untuk teman-teman bisa mungkin follow Instagram unit 203 @unit 203 coffee, atau gue aja mungkin buat teman-teman yang nggak bisa lihat gambarnya @unit 203 COFFEE. nanti ada di bawah sini. Nanti ada di bawah sini. Dan jangan lupa beli kopinya, dan juga tetap tunggu episode-episode selanjutnya karena kita bakalan ada episode-episode selanjutnya mungkin juga di luar Jakarta, nggak hanya Jakarta aja, mungkin bisa sampai Riau mungkin. Pokoknya tunggu aja. Saya Ardan undur diri, tetap kulineran.